Hai semua, kali ini aku mau berbagi cerita dengan kalian tentang perawat yang ternyata makhluk jadi-jadian. Tapi sebelum aku mulai ceritaku ini, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, silakan like, subscribe, komen, dan share cerita ini di media sosial kalian, agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita menarik selanjutnya di channelku, dan juga berbagi cerita dengan teman-teman kalian. Terima kasih jika sudah like dan subscribe. Dan pada akhir cerita, silakan sampaikan opini kalian dengan memberi komentar di bawahnya. Ceritaku ini terjadi tahun 1999. Pada saat itu, seorang sepupuku yang sedang hamil tua ingin melahirkan di kota. Kala itu dia dan suaminya ditugaskan di sebuah desa yang terpencil dan sarana pelayanan kesehatannya sangat terbatas. Mereka berdua khawatir jika terjadi apa-apa pada ibu dan bayi saat proses melahirkan nanti tidak cepat mendapatkan pertolongan medis. Akhirnya mereka berdua, sepupuku dan suaminya ini, sepakat untuk melahirkan di kota saja. Mereka berdua meminta izin dari tempatnya bekerja saat-saat mendekati waktu kelahiran, dan mereka menumpang di rumah kami. Selama menginap di rumah kami itu, sering kami kumpul-kumpul bersaudara, ya layaknya keluarga besar, seru-seruan bercerita macam-macam. Sepupuku ini bilang kalau dia enggan melahirkan di desa itu bukan hanya karena fasilitas layanan melahirkan tidak ada, tetapi banyak cerita-cerita seram yang didengarnya dari penduduk desa tempat mereka bertugas. Bahwa di desa itu ada ibu hamil yang kehilangan bayinya dari perut, tiba-tiba di usia kehamilan 7 bulan, perutnya yang besar jadi kempes, bayinya hilang. Katanya dicuri makhluk halus. Sering juga kejadian ibu melahirkan yang melihat kepala seperti kepala manusia begitu terbang di sekitar rumahnya. Katanya mengincar darah yang keluar sewaktu ibu melahirkan. Sepupuku juga pernah ketika mandi di sungai, penduduk di desa sehari-hari melakukan aktivitas mandi dan cuci di sungai. Nah, ketika menjelang senja, sepupuku masih mencuci pakaian di sungai. Tiba-tiba dia melihat sekelebat sesuatu terbang melintasi kepalanya. Semula dia mengira itu burung atau kelelawar, tetapi dia melihat seperti lentera terbang dan berbau amis, lalu menghilang di balik pohon rindang di pinggir sungai. Dia menyadari bahwa itu makhluk jadi-jadian yang banyak diceritakan penduduk. Maka dia bergegas pulang sebelum menyelesaikan semua cuciannya. Katanya dia berlari meninggalkan cuciannya sambil memegang perutnya karena takut tiba-tiba bayinya hilang dari kandungannya. Dan sambil lari itu dia mengucapkan doa-doa minta perlindungan Tuhan. Kemudian suaminya mengambil pakaian cucian dari batang tempat mencuci di pinggir sungai. Dan suaminya melarang keras istrinya keluar rumah sendirian saat senja. Aku pikir kasihan juga perempuan yang hamil dan melahirkan kalau merasa ada teror seperti itu. Tapi kata sepupuku biasanya penduduk memakai penangkal, maksudnya semacam benda-benda jimat. Apalagi bidan-bidan kampung. Biasanya mereka membantu menjaga agar ibu dan bayi tidak diganggu makhluk halus dengan cara tradisional yang mereka ketahui. Kamu takut gak melahirkan di kota?
Takut ada makhluk semacam itu, tanyaku pada sepupuku. Itu kan hanya ada di tempat terpencil sana. Di kota mana ada yang gitu-gitu. Terlalu ramai manusianya dan terlalu terang karena banyak lampu. Jadi hantunya takut, jawab sepupuku sambil tertawa. Sekitar seminggu kemudian, sepupu mengalami sakit perut, tanda-tanda mau melahirkan. Dia memilih melahirkan di sebuah rumah sakit dan ternyata dia harus melalui operasi sesar karena posisi bayi di perutnya sungsang. Karena harus operasi, maka sepupuku harus opname beberapa hari setelah melahirkan sampai dokter mengizinkannya pulang bersama bayinya. Selama sepupuku itu opname, kami bergiliran ke rumah sakit mengantarkan makanan walaupun sudah disediakan juga oleh rumah sakit. Selain itu juga mengantarkan keperluan-keperluan lainnya untuk ibu dan bayi. Suami sepupuku selalu ikut menginap di rumah sakit untuk membantu mengurus bayi mereka karena bayinya ditaruh sekamar dengan ibunya atas permintaan ibunya. Biasanya kalau siang hari, suami sepupuku pulang ke rumah kami membawa setumpuk pakaian kotor. Dia mencucinya di rumah dan membawa kembali ke rumah sakit pakaian yang sudah bersih. Aku melihat pakaian-pakaian yang kotor yang akan dicucinya itu sebagian banyak darah mengering, terutama di selimut ibu bayi. Nah, suatu ketika siang-siang aku dan kakakku membawakan makanan ke rumah sakit. Waktu itu suami sepupuku sudah pulang ke rumah untuk mencuci pakaian kotor mereka. Berarti hanya ada sepupuku dan bayinya di rumah sakit. Pintu ruang kamar rawat tempat sepupuku dirawat itu seperti biasa selalu tertutup. Aku ketok sebentar sebelum membukanya. Ternyata ada seorang perawat perempuan yang sedang berdiri di samping tempat tidur. Mungkin dia sudah selesai melakukan tugasnya, pikirku. Lalu dia bergegas keluar ruangan ketika aku dan kakakku masuk. Dan ternyata sepupuku sedang tertidur pulas. Sementara bayinya tampak rewel bergerak-gerak di boks bayi. Seperti mau menangis tapi tidak keluar tangisnya. Tiba-tiba sepupuku bangun dan tampak seperti ketakutan. Wajahnya pucat, bibirnya gemetaran. Kakakku segera memberinya minuman dan aku menggendong bayinya yang tampak rewel. Sepupuku mau mengucapkan sesuatu tapi kata-katanya tidak keluar. Sementara kakakku terus menenangkannya. Lalu dia terus seperti orang tergagap-gagap gitu. Gitu. Kemudian baru dia katakan, ada setan, kata sepupuku kemudian. Aku bergidik sambil menggendong bayinya, menempelkan badanku pada kakakku yang juga tampak kaget mendengar ucapan sepupuku. Beberapa saat kemudian suami sepupuku datang dan sepupuku sudah tenang. Dia mulai menceritakan kejadian sebelum kami datang tadi. Katanya seperti biasa ada perawat yang masuk ke ruangan melakukan tugasnya setiap hari. Biasanya memeriksa keadaan ibu dan bayi. Dan kata sepupuku, perawat yang barusan datang itu aneh. Wajahnya tampak dingin, tidak menyapa dengan santun seperti perawat yang lain kalau masuk ke ruangan pasien. Sebenarnya aku merasakan bahwa dia bukan perawat, kata sepupuku. Bajunya memang putih, tapi bukan perawat. Lalu siapa? Jadi aku hanya menganggap dia perawat, kata sepupuku. Dan yang dianggap perawat ini
Setelah dia masuk ruangan, dia tidak langsung memeriksa sepupuku dan bayinya, tapi langsung menuju pojok ruangan mengambil kantongan plastik berisi pakaian kotor. Rupanya sekantong pakaian kotor itu ketinggalan sewaktu suami sepupuku membawa kantongan pakaian kotor untuk dicuci di rumah. Perawat itu dengan santainya merobek kantongan plastik itu, mengambil pakaian kotor yang ada darah keringnya dan menjilat-jilatnya. Melihat itu sepupuku sadar bahwa itu manusia jadi-jadian membuat dirinya seperti perawat. Rupanya sepupuku pingsan ketakutan. Yang tadi aku kira dia tidur pulas. Saat dia pingsan itu kami masuk ruangan ketika melihat perawat itu berdiri di samping ranjang sepupuku. Aku merinding, entah apa yang akan dilakukan makhluk itu jika kami terlambat datang. Padahal aku jelas melihat dia berdiri memandang sepupuku di ranjang. Padahal aku mengira dia seorang petugas medis yang melakukan tugasnya. Pantas bayi merah anak sepupuku itu gelisah di boksnya. Mungkin dia merasakan sesuatu yang menyeramkan akan mengganggu dia dan ibunya. Nah teman-teman, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Dan salam dari channel Kisah Umay.